Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Azam Ginting, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. Saya dari kelompok KKN DR 114 ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang gadai. Baiklah, di sini saya mengambil judul mengenai gadai sesuai syariat Islam sebagai penolong ekonomi umat di masa pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rohan. Rohan dibaca gadai, yang kita biasa menyebutnya dengan kata gadai. Apa itu sebenarnya gadai? Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar sekiranya berhalangan untuk membayar. Jadi seperti yang kita lihat di masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lama di negeri kita ini, banyak umat Islam terkhususnya mengalami dampak yang serius seperti kekurangan ekonomi, pekerjaan di PHK dan lain sebagainya. Akhirnya banyak dari kita melakukan hutang piutang. Akan tetapi dalam konsep hutang piutang ini, kepercayaan seseorang untuk meminjamkan uangnya itu sangat kecil karena tidak adanya jaminan. Jadi gadai ini adalah seperti hutang, tetapi kita meletakkan jaminan dalam hutang tersebut. Dasar hukum gadai ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Yang artinya, apabila kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalahlah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW ishtara min Yahudi ta'aman wa ruhanuhu dar'an min hadidin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, orang yang paling baik yang kita ikuti, juga pernah melakukan gadai. Dalam rohan ada 4 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu rohin. Rohin. Rohin ini adalah orang yang memberikan jaminan. Jadi rohin ini seperti orang yang berhutang. Dia memberikan jaminannya. Misalnya rohin ini memberikan jaminannya sebuah laptop, memberi jaminan. Kemudian ketika dia memberikan jaminan, pasti ada orang yang diberikan jaminan. Orang yang diberikan jaminan ini namanya adalah murtahin.
orang yang diberikan jaminan. Kemudian ketika adanya pemberi jaminan dan orang yang diberikan jaminan, tentu ada barang yang dijaminkan, disebut dengan al-maymun. Barang yang dijamin, barang yang dijadikan jaminan. Karena konsep dari gadai atau rohani ini adalah ketika seseorang ingin berhutang dengan cara jaminan, setelah adanya pemberi jaminan, kemudian orang yang diberikan jaminan yang menerima jaminan tersebut dan barang yang dijadikan jaminan, otomatis setelah keluarnya atau adanya barang jaminan, kemudian adanya hutang yang diberikan setelah adanya barang jaminan, disebut dengan al-marhun bih. Jadi dalam syariat Islam, apabila telah melengkapi dari hal-hal yang nas, telah bisa dilakukan gadai atau rohani. Jadi dalam konsep ini, kita di masa pandemi ini, bagi teman-teman ataupun semuanya yang memiliki kekurangan ekonomi, dapat melakukan konsep-konsep di atas ini dengan mengikuti rukun dan syarat yang telah ditentukan. Yang pertama, seperti rohani tadi, orang-orang yang berada di sini, orang-orang yang melakukan rohani ini, haruslah dia memayis. Dalam pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa tidak perlu balik, melainkan ketika dia telah memayis, dia telah bisa melakukan rohani atau gadai. Kemudian hal-hal yang kita jaminkan ini adalah harus hal yang halal untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk memenuhi makan dan sehari-hari. Kemudian konsep yang kita gunakan ini dari barang jaminan dan uang yang dijaminkan agar timbulnya rasa percaya yang aman. Dengan cara memberikan utangnya itu adalah sesuai dengan harga dari barang yang dijamin. Kemudian dengan adanya jangka waktu yang jelas kapan dibayarkan. Demikian penjelasan singkat ataupun sedikit yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan klik like, share, komen apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.